Oke, tadi tertutup ya, jadi videonya putus, saya lanjutkan langsung saja. Kemudian gerund. Gerund itu adalah verb ing, tapi verb ing yang berdiri sendiri. Misalnya eating is my hobby misalnya. Eating is my hobby. Nah, ini kan gerund yang berdiri sendiri. Kenapa yang berdiri sendiri? Karena nanti kalau didahului sama to be itu dia tidak gerund lagi, tapi dia menjadi verb. Misalnya I am eating. Nah, am eating itu kan didahului dengan to be. Kalau am eating itu tidak bisa menjadi subjek nanti. Dia fungsinya menjadi verb, beralih fungsi menjadi verb. Nah, gerund sama to infinitive ini dia bisa saling menggantikan. Jadi teman-teman boleh memilih nih antara eating sama to eat. To eat is my hobby. Nah, itu bisa. Tapi ingat-ingat ya, to infinitive yang dimaksud di sini adalah to ketemu verb satu atau kata kerja bentuk satu. Kalau to school, to the mosque, atau to the market, itu dia tidak bisa menjadi subjek karena dia bukan to infinitive, tetapi preposition dan object of preposition atau prepositional phrase namanya. Dalam bahasa Inggris seperti itu. Oke, teman-teman benar-benar diingat 6 ini karena yaitu tadi permainan antara subjek sama verb itu di TOEFL agak banyak. Jadi kalau teman-teman hafal 6 ini insya Allah akan membantu teman-teman dalam pengerjaan soal-soal TOEFL. Jadi ya, kemudian kita ke verb. Oke, sebelum ke verb ya teman-teman. Ini tadi apa? Ini tadi subjek ya. Nah, sebelum kita bahas ke verb, saya ingatkan kalau subjek itu sebenarnya bisa juga menjadi objek. Nah, yang bisa menjadi subjek itu bisa juga menjadi objek. Jadi 6 ini, noun, pronoun, kemudian noun phrase, kemudian noun clause, gerund, kemudian to infinitive, itu juga bisa menjadi objek, teman-teman. Misalnya, nah di sini ada ini, ada satu contoh yang bisa kita pakai, misalnya eating is my hobby. Nah, eatingnya kan dia menjadi subjek ya dia. Kalau saya balik, my hobby is eating. Bisa apa tidak? Bisa. Dan di situ eatingnya juga posisinya menjadi objek. Misalnya, animal gains their energy. Yang ini, animal gains their energy from the food they eat. Animalnya dia menjadi subjek. Bisa kan menjadi objek? Bisa. Misalnya, the popular view in a zoo is animal. The popular view in a zoo is animal. Nah, animal kan di situ setelah verb. Makanya animal juga bisa menjadi objek. Nah, jadi saya tekankan lagi bahwa 6 ini teman-teman yang bisa menjadi subjek ini juga bisa menjadi objek. Gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke verb. Sebelum mengerjakan latihannya, kita masuk ke verb dulu. Saya hapus dulu mungkin ya. Oke, sebenarnya kalau verb itu teman-teman, kalau teman-teman hafal tenses, maka bahasan verb ini aman. Kalau tidak, ya teman-teman harus pandai-pandai mengidentifikasi ya. Verb itu bentuknya apa saja. Yang bisa mengisi sebagai verb itu ya tentunya ada verb 1, verb 2, verb 3. Tapi ada syarat-syaratnya nanti. Saya tuliskan saja. Kalau verb 1 dia berdiri sendiri, tapi kalau verb 3 tidak bisa berdiri sendiri. Nah, syaratnya seperti itu. Misalnya ada verb 1. Sorry, saya bawarannya. Oke. Ada verb 1, ini dia bisa berdiri sendiri. Ada verb 2, ini juga bisa berdiri sendiri. Misalnya saya ada write atau s atau es ya, write atau writes, dia bisa menjadi verb.
Nanti bedanya right sama rights ini subjeknya ya. Misalnya kalau subjeknya they atau subjeknya I itu berarti right. Tapi kalau subjeknya she berarti rights, harus ada s-nya di sini. Kemudian verb 2 itu wrote. Nah, ini bisa menjadi verb setelah subjek. Oke, dan dia berdiri sendiri. Kemudian verb 3. Tapi verb 3 itu ada syaratnya, harus didahului sama has atau have atau had. Oke. Atau kalau pasif dia didahului oleh is, am, are, atau was, atau were. Nah, ini dia semuanya bisa ketemu verb 3. Nah, jadi tidak bisa langsung ujuk-ujuk verb 3. Misalnya nanti ada tulisan she written a letter gitu. In her bed, in her room kayak gitu misalnya. Atau gini saja cukup. Nah, di sini ada written. Written itu kan verb 3 ya. Written itu verb 3, tapi tidak didahului dengan ini has, have, had atau is, am, are, was, were. Berarti bisakah di situ? Tidak bisa. Maka kalimat ini salah. Nah, kalau ini diganti wrote baru benar. Gitu. Kemudian ada verb ing. Nah, tapi verb ing ini juga harus didahului oleh ini be. Misalnya will be eating, nah be eating. Atau be yang bentuk is, am, are juga bisa. Atau was atau were. Nah, jadi verb ing itu harus didahului dengan ini plus verb ing. Kalau tidak didahului dengan ini tidak bisa. Tadi ya, kalau tidak didahului dengan ini misalnya verb ing saja, maka dia menjadi subjek atau objek karena dia gerund, tidak didahului oleh apa-apa. Itu. Kemudian ada juga setelah verb ing ada will plus verb 1. Will itu harus ketemu verb 1. Oke. Misalnya will eat atau will write. Nah, ini dia kalau di tensesnya rumusnya simple future. Bolehkah will ketemu verb ing? Boleh, tapi harus ditambahkan be dulu. Will be writing. Nah, kalau gini boleh. Kalau langsung will writing saja tidak boleh, karena will itu syaratnya harus ketemu verb 1. Boleh verb ing, tapi harus tambahi be dulu. Nah, be ini kan juga verb 1 sebenarnya ya. Jadi bisa kan gitu, will be writing. Gitu. Atau ada lagi modal ketemu verb 1, model ya. Model plus verb 1. Oke, model plus verb 1. Misalnya ya must write. Must itu termasuk modal ketemu write. Ada can juga, banyak nanti modal teman-teman dicari listnya, banyak nanti di buku panduannya juga ada nanti. Can go. Nah, itu adalah jajaran-jajaran verb yang bisa mengisi setelah kata kerja. Kalau selain ini tidak bisa nanti. Misalnya setelah kata kerja, setelah subjek ya. Setelah subjek. Kalau setelah subjek langsung verb ing, maka tidak bisa. Jadi verb ing itu harus didahului oleh be, is, am, are atau was, were. Kalau tidak didahului itu tidak bisa. Gitu. Misalnya di sini ada satu kalimat ya. Di sini juga ada di sebenarnya. Nah,
Di sini ada the boy. Ada the boy. The boy itu kan subjek. Kemudian di sini ada going, langsung verb ing. Bisakah? Tidak. Tidak bisa. Nah, verb ing itu bisa bisa menjadi verb kalau didahului oleh to be. Nah, atau kalau di sini tadi yang saya contohkan ada will be juga bisa. Nah, be ini kan juga termasuk to be ya. Kalau dia future berarti ya harus ada will-nya kayak gitu. Nah, di sini kita cari ya. The boy itu kan subjek, yang hilang verb-nya saja. Oke. Coba A apakah bisa? Tidak bisa, karena A ini adalah subjek sama verb. Sedangkan yang dicari verb-nya saja. B apakah bisa? B itu subjek verb juga, maka tidak bisa, karena yang hilang adalah verb-nya saja. Is relaxing? Mungkin ya. Kita tandai bisa dulu. Kemudian will be, bisakah? Bisa juga. Karena nanti will be ketemu verb ing tadi bisa ya. Will itu kan harusnya verb 1, will go saja. Tetapi kalau will be kan bisa ketemu verb ing. Nah, jadi kira-kira yang bisa mengisi kekosongan di situ namanya is relaxing atau will be. Tinggal dipaskan. Kalau is relaxing going nanti akan double verb ing, maka tidak bisa. Jadi satu-satunya yang bisa mengisi yang rupang di situ adalah will be going. Nah, itu bisa. Gitu. Nah, ini kita langsung lompat ke example 2 ya. Coba yang example 1. Example 1 tadi, example 1 itu ada, tadi seharusnya yang ini ya. Yang di bahasan awal tadi, yang 6 tadi. Coba, bla 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 was back up for miles on the freeway. Oke. Yang hilang adalah subjeknya. Nah, setelah subjek kan di sini verb ya. Nah, sebelum verb itu subjek. Nah, jadi tugas kita mencari subjek. Yang bisa menjadi subjek tadi apa? Ada 6 tadi. Noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund to infinitive. Nah, tinggal kita cari di jawabnya. Yesterday bisa nggak? Yesterday itu mungkin noun, tapi juga mungkin kata keterangan. Yesterday itu kan kemarin, kata keterangan ya. Berarti yesterday tidak bisa. In the morning, adakah susunan in the morning tadi di 6 tadi? Tidak ada, karena in the morning ini prepositional phrase, tidak masuk dalam 6 tadi. Maka ini tidak bisa. Nah, tinggal traffic sama cars. Traffic sama cars ini masuk yang nomor 1, yaitu noun. Dalam 6 tadi ya, ini masuk noun. Maka bisa nggak noun menjadi subjek? Bisa. Nah, tapi ada 2 ini yang masuk. Berarti kita tinggal mencari meaningnya yang pas yang mana. Tuh. Nah, ternyata dari kalimat ini meaning yang pas adalah Charlie. Nah, jadi yang adalah dia noun sebagai subjek. Gitu nanti teman-teman. Gampang sekali ya, pokoknya kalau teman-teman hafal yang 6 tadi, insya Allah gampang mengerjakannya. Sama yang apa saja yang bisa mengisi verb itu. Nah, ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga insya Allah dalam mengerjakan TOEFL nanti akan sedikit terbantu. Kenapa sedikit terbantu? Ya, karena materi dalam TOEFL itu nggak cuma subjek sama verb saja, nanti akan banyak. Nah, setelah tahu 6 tadi sama bentuk-bentuk verb tadi, maka teman-teman akan gampang mengerjakan ini. Gitu ya. Nah, ini dia disuruh menentukan bahwa ini correct atau incorrect, benar atau salah. Coba kita kerjakan bareng-bareng. Dan di sini, last week when fishing for trout at the nearby mountain lake. Oke, di sini ada subjeknya atau tidak? Tidak ada ya. Di sini ada verb sih. Tapi di sini ada last week. Last week di sini dia ternyata kata keterangan. Nah, kata keterangan tidak bisa menjadi subjek, maka di sini dia incorrect. Nomor 2, kira-kira correct atau incorrect? A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Oke, untuk latihannya teman-teman bisa pause dulu. Dikerjakan, kemudian nanti video ini dilanjutkan. Gitu ya. Silakan di pause dulu
saya akan melanjutkan mengerjakan, tapi teman-teman pause dulu biar nanti bisa latihan, biar tidak langsung tahu jawabannya, begitu. Oke, saya lanjutkan. Bla bla bla, schedule of the day's events can be obtained at the front desk. Oke, di sini ada verb, di sini ada subjek, ada verb, berarti correct. Benar banget. A schedule of the day's event, berarti dia maksudnya non phrase. Nah, non phrase bisa menjadi subjek. Can be obtained, ini masuknya can be obtained, berarti masuknya dia modal plus verb 1, gitu ya. Tapi bentuknya pasif, jadi must write ini kan aktif ya. Kalau pasif ya bentuknya must be written. Jadi must tetap ketemu verb 1. Baru penanda pasifnya itu verb 3. Gitu. Nah, di sini sama. Can itu modal, be verb 1-nya, obtained verb 3. Jadi dia pasif. Kemudian 3. A job on the day shift or the night shift at the plant available. Oke, ternyata ini semuanya tidak ada verbnya ya. Tidak ada tanda-tanda verb sama sekali di sini. Semuanya ini noun phrase di sini, tidak ada verbnya, maka di sini incorrect. Tidak ada tanda-tanda verbnya. Oke, kemudian nomor 4, the new computer program has provides a variety of helpful applications. Oke, di sini dia subjek, has provides verb, tapi apakah verbnya di situ tepat? Kita lihat dulu. Nah, ini ya, ada verb 3. Jadi di situ tadi ada have atau has. Nah, have atau has ini dia diikuti oleh verb 3. Nah, sedangkan di sini provides ini dia bukan verb 3 tetapi verb 1 atau verb s atau es. Atau istilah dalam bahasa Inggris verb additional infinitives. Ya, jadi tidak bisa. Harusnya yang benar provided baru benar. Gitu ya. Jadi 4 ini dia incorrect. Oke, nomor 5, the box can be opened only with a special screwdriver. The box, oke, subject can be opened. Modal ketemu verb 1 be, kemudian verb 3 boleh ya. Oke, jadi dia correct. Kemudian 6, the science tag for history class. Oke, ini dia subjek, ini dia verb. Berarti benar apa salah? Correct atau incorrect? Benar ya, benar-benar ngawur. Oke, kenapa benar-benar ngawur? Karena di sini setelah subjek ada it. Nah, ini yang bikin tidak benar. Jadi nanti ada double subjek, gitu ya. Saya sederhanakan gini, Roni misalnya. Roni, he eats banana. Bisa atau tidak? Tidak bisa, salah. Nah, he tidak usah ditulis. Jadi Roni eats banana itu benar. Nah, sama kasusnya di sini. It tidak usah ditulis. Jadi langsung the assigned text for history contains more than 20 chapters. Nah, itu baru benar. Oke, maka di sini incorrect. Oke, kemudian nomor 7 ada subjek, the papers in the waste basket. Oke, ini subjek. Kemudian should be emptied. Ini sama dengan can be opened. Jadi modal ketemu be ketemu verb 3. Bisa ya, ini subjek, ini verb. Oke, jadi ini correct. Oke, kemudian nomor 8, departure before dawn on a boat in the middle of the harbor. Ini semuanya noun ya. Ini noun phrase, bukan kalimat. Maka dia salah karena bentuknya bukan kalimat, itu frase saja. Oke. Kemudian yesterday found an interesting article on pollution. Found ini verb, ini objek.
Adakah subjeknya? Tidak ada. Yesterday itu kata keterangan. Misalnya kalau saya tambah yesterday, he found an interesting article on pollution. Nah, itu baru benar. Nah, karena tidak ada he, tidak ada subjeknya, berarti dia incorrect. Benar banget. Kemudian nomor 10. The new machine is processes. Oke. Ada subjek, ada verb. Tapi apakah verbnya benar? Tidak benar. Karena kalau to be tadi diikuti oleh mana tadi? Nah, ini ya. Is MR, to be itu diikuti oleh verb 3 atau verb ing. Nah, sedangkan di sini dia processes. Processes itu kan verb additional infinitive atau verb s, verb yang ada tambahnya s. Maka tidak bisa. Harusnya kalau enggak verb ing ya verb 3. Maka ini incorrect. Nah, kalau yang tepat apa dia? Verb ing atau verb 3 ya? The new machine is. Oke, ini harusnya processes 3 ya. Processed. Nah, kalau seperti ini baru benar. Oke, ini untuk bahasan strategi 1. Jadi teman-teman harus fokus di subjek sama verbnya. Oke, kemudian strategi 2. Mungkin saya akan buatkan videonya terpisah. Jadi teman-teman fokus di subjek sama verb dulu. Gitu ya, direnungi. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh bertanya di WhatsApp. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.